Namun halaman terakhir membuat Maya membeku. Status Rina dinyatakan meninggal dunia. Satu persatu pasien berhasil ia selamatkan. Ketika semua orang mengira gedung sudah kosong, atap ruang penyimpanan obat tiba-tiba runtuh. Rumah Sakit Harapan Sejahtera telah berdiri di pinggiran kota selama puluhan tahun. Gedungnya sudah tua, lorong-lorongnya memanjang, dan beberapa bagiannya tak lagi difungsikan akibat renovasi yang berulang. Meski begitu, ruang rawat inap di sana tak pernah sepi pasien. Dari semua tenaga medis, ada satu nama yang begitu melekat di ingatan, Rina. Ia dikenal sebagai perawat paling tekun. Semua staf dan pasien mengenalnya karena sikapnya yang lembut, penuh kesabaran, dan selalu datang lebih awal dari siapapun. Rina tak pernah membiarkan pasien merasa ditinggalkan. Bahkan saat malam larut dan suasana rumah sakit terasa mencekam, ia tetap menelusuri lorong demi lorong untuk memastikan setiap pasien terurus. Banyak pasien mengaku hatinya lebih damai setelah Rina datang mengecek infus, membetulkan selimut, atau sekadar berdiri sejenak di sisi ranjang. Yang janggal, tak ada yang pernah melihat Rina makan maupun beristirahat. Setiap pergantian shift, ia lenyap begitu saja. Para perawat baru mengira itu tanda dedikasi luar biasa terhadap pekerjaannya. Beberapa bulan kemudian, datanglah perawat muda bernama Maya. Ia mendapat tugas di shift malam. Di hari pertamanya, ia sering mendengar kisah tentang seorang perawat senior yang selalu sigap menolong siapa saja. Namun ketika Maya menanyakan identitasnya, jawaban yang ia terima selalu berbeda. Ada yang menyebut Rina bertugas di lantai 3. Ada yang bilang di ICU. Yang lain mengaku baru saja melihatnya di lorong belakang. Padahal, di daftar jadwal jaga, nama Rina tak pernah tercantum. Maya pun mengira ini hanya kekeliruan administrasi. Malam berganti malam. Hingga suatu saat, seorang pasien lansia tiba-tiba sesak napas. Saat Maya bergegas mengambil alat medis, pasien itu ternyata sudah ditangani. Infusnya sudah diperiksa, oksigen sudah terpasang, semuanya rapi. Di ujung lorong, tampak seorang perempuan berseragam putih berjalan menjauh. Maya yakin itu Rina. Namun ketika dikejar, lorong itu sudah kosong tanpa jejak. Keesokan paginya, Maya menanyakan hal ini ke kepala ruangan. Sang kepala ruangan hanya terdiam sejenak, lalu memintanya tak terlalu memikirkannya. Sejak itu, Maya menyadari keanehan lain. Tepat pukul 12 malam, lampu lorong di dekat ruang rawat lama selalu berkedip. Bersamaan dengan itu, bau obat yang sangat kuat menyebar di udara. Tak lama, sosok perawat berbaju putih akan tampak berjalan pelan ke arah gedung tua yang sudah ditutup. Tak terdengar suara langkah, tak ada bunyi pintu dibuka. Sosok itu hanya berjalan, lalu menghilang. Rasa ingin tahu Maya makin membesar. Ia bertekad mengungkap siapa sebenarnya Rina. Ia tak menyangka, pencariannya justru akan membongkar rahasia yang sudah lama disembunyikan pihak rumah sakit. Gedung tua itu terletak di area paling belakang rumah sakit. Lorongnya remang, ket dindingnya sudah mengelupas, dan sebagian langit-langitnya ambruk. Bangunan tersebut resmi ditutup belasan tahun lalu setelah kebakaran kecil menghancurkan beberapa ruangan. Suatu malam, saat rumah sakit mulai lengang, Maya memberanikan diri masuk ke sana. Debu menebal di setiap sudut. Berkas-berkas pasien tercecer di lantai. Ranjang besi yang berkarat masih berjajar rapi, seolah tak pernah digeser sejak dulu. Di salah satu ruang administrasi, Maya menemukan lemari arsip yang nyaris roboh. Di dalamnya tertumpuk map-map tua berdebu. Satu map langsung menarik perhatiannya karena namanya tertulis jelas, Rina Prasetyo.
Di dalam map itu terselip foto perawat muda yang wajahnya sangat mirip dengan sosok yang kerap dilihat Maya. Berkas tersebut mencatat bahwa Rina adalah perawat teladan selama bertahun-tahun. Namun halaman terakhir membuat Maya membeku. Status Rina dinyatakan meninggal dunia. Tanggal kematiannya tercatat 15 tahun silam. Penyebabnya, kecelakaan saat berusaha menyelamatkan pasien ketika gedung lama terbakar. Rina berhasil mengevakuasi hampir seluruh pasien, tapi ia sendiri tak sempat keluar. Jenazahnya ditemukan beberapa hari kemudian di ruang penyimpanan obat. Sejak peristiwa itu, gedung tersebut disegel. Maya bergidik. Jika Rina sudah meninggal 15 tahun lalu siapa sosok yang selama ini berkeliaran di rumah sakit? Saat Maya hendak keluar dari ruang arsip, ia melihat lantai dipenuhi jejak kaki basah. Jejak itu muncul satu persatu, seakan baru saja dibuat seseorang. Padahal tak ada siapapun di sana. Jejak itu bergerak menuju lorong. Maya pun mengikutinya. Semakin jauh, lorong terasa semakin dingin. Sinar senter Maya meredup. Di ujung lorong, berdirilah seorang perempuan berseragam putih. Rambutnya disanggul rapi, seragamnya bersih tanpa noda, dan tangannya memegang map pasien. Sosok itu membelakangi Maya. Beberapa detik kemudian, ia berjalan perlahan menjauh. Begitu melewati tikungan terakhir, tubuhnya lenyap begitu saja. Maya berlari ke arah tikungan. Ternyata lorong itu buntu. Tak ada pintu, tak ada jalan keluar. Mustahil ada orang bisa menghilang di sana. Malam itu Maya pulang dengan pikiran kacau. Sejak saat itu, kejadian aneh justru makin sering muncul. Pasien-pasien kritis kerap mengaku sudah ditangani seorang perawat perempuan sebelum kondisi mereka membaik. Anehnya, rekaman CCTV tak pernah menangkap siapapun. Yang terlihat hanya pasien yang bergerak sendiri, seolah sedang dibantu oleh sosok tak kasat mata. Rasa penasaran Maya perlahan berubah menjadi ketakutan. Ia mulai menelusuri arsip-arsip lama lainnya. Beberapa pegawai senior akhirnya mau membuka cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi saat kebakaran dulu. Rina dikenal sebagai sosok yang selalu mengutamakan keselamatan pasien di atas segalanya. Ketika api mulai membesar, hampir semua petugas berhasil keluar. Namun Rina justru kembali masuk ke dalam gedung setelah mendengar masih ada pasien yang belum dievakuasi. Ia menyisir tiap ruangan tanpa menghiraukan keselamatannya sendiri. Satu persatu pasien berhasil ia selamatkan. Ketika semua orang mengira gedung sudah kosong, atap ruang penyimpanan obat tiba-tiba runtuh. Api mengurung seluruh akses keluar. Sejak saat itu, Rina tak pernah lagi terlihat dalam keadaan hidup. Beberapa hari setelah pemakamannya, hal-hal ganjil mulai bermunculan. Pasien yang hampir meninggal mendadak selamat setelah mengaku ditangani perawat yang sangat ramah. Anak-anak kecil bercerita tentang ibu berbaju putih yang menemani mereka sampai terlelap. Para lansia merasa ada tangan hangat yang membenahi selimut mereka tiap malam. Semua kesaksian itu selalu mengarah pada wajah yang sama, Rina. Maya mulai yakin bahwa arwah Rina memang belum sepenuhnya pergi dari rumah sakit. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan karena ia masih merasa punya tanggung jawab menjaga para pasien. Namun suatu malam, semuanya berubah. Lampu di seluruh lantai 3 tiba-tiba padam. Alarm medis berbunyi bersamaan. Beberapa pasien masuk ke kondisi kritis. Di tengah kepanikan, Maya kembali melihat Rina. Kali ini sosoknya tampak sangat jelas di ujung lorong. Perlahan ia berjalan menuju ruang isolasi yang sudah lama tak dipakai. Maya mengikutinya. Udara mendadak terasa sangat dingin.
Di dalam ruangan itu ada pintu kecil menuju gudang lama. Di balik tumpukan lemari, Maya menemukan sebuah kotak logam berisi buku harian milik Rina. Halaman terakhirnya menulis bahwa Rina tak pernah menyesali pengorbanannya. Satu-satunya penyesalan adalah ia tak sempat berpamitan pada keluarganya. Kalimat terakhirnya terputus di tengah, seolah belum selesai ditulis. Maya menyerahkan buku harian Rina kepada pihak rumah sakit. Manajemen akhirnya menghubungi keluarga Rina yang selama ini tak tahu menahu soal keberadaan buku itu. Beberapa hari setelahnya, diadakan doa bersama secara sederhana di bekas gedung lama. Semua pegawai hadir. Foto Rina dipajang di ruang penghormatan rumah sakit sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanannya. Gedung lama pun akhirnya dibersihkan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun dibiarkan terbengkalai. Sejak hari itu, suasana rumah sakit terasa jauh lebih tenang. Lampu lorong tak lagi berkedip. Bau obat yang menyengat perlahan menghilang. Gedung tua itu tak lagi terdengar ramai oleh langkah kaki di tengah malam. Namun ada satu kejadian terakhir yang membuat semua orang yakin Rina belum sepenuhnya pergi. Suatu malam, seorang pasien anak yang baru siuman dari operasi berat bercerita bahwa ia ditemani seorang perawat baik hati sepanjang malam. Perawat itu duduk di sisi ranjangnya hingga rasa takutnya sirna. Pagi harinya, anak itu menggambarkan wajah sang perawat dengan detail. Gambaran itu sama persis dengan foto Rina yang kini tergantung di ruang penghormatan. Tak ada yang berani memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin Rina akhirnya sudah menemukan ketenangan. Atau mungkin rasa kasihnya yang begitu besar pada pasien membuat jejak pengabdiannya tetap hidup di rumah sakit itu. Sampai sekarang, beberapa perawat shift malam masih sesekali mencium aroma parfum lembut di lorong. Selimut pasien kadang sudah rapi sebelum sempat dibetulkan. Infus yang hampir habis tiba-tiba sudah diganti oleh seseorang yang tak pernah terekam kamera. Kini tak ada lagi rasa takut saat hal-hal itu terjadi. Karena semua petugas percaya, jika sosok itu memang masih ada, ia bukan datang untuk menyakiti siapapun. Ia hanya melanjutkan tugas yang belum sempat ia selesaikan. Menjadi seorang perawat, menjaga setiap pasien, sampai malam terakhirnya benar-benar usai.